Tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro. Pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Pendapatan nasional dapat dihitung setelah diketahui nilai dari unsur ekonomi negara lainnya, antara lain GDP. Dalam perhitungan pendapatan nasional ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi, adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Yang kedua ada pendekatan pendapatan, cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pendapatan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan produksi selama 1 tahun. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, adalah nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Dalam metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Berikutnya ada metode perhitungan. Yang pertama pendekatan produksi, Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah Pn kali Qn. Yang kedua pendekatan pendapatan, Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Yang ketiga pendekatan pengeluaran, Y sama dengan C ditambah I ditambah G tambah X kurang M. Lalu ada sejarah makro. Tamrin 2018 menyatakan bahwa ekonomi makro merupakan sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Dalam ekonomi makro yang dibahas adalah tentang aktivitas individu dan permasalahan ekonomi dalam unit-unit terkecil berupa individu. Maka dalam ekonomi makro menganalisa variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, investasi total, total konsumsi, dan tabungan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses faktor penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses ini akan menghasilkan suatu aliran jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Sehingga indikator pembangunan mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi pembangunan. Materi selanjutnya tabungan dan konsumsi. Kegiatan yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan bagian penting dalam ekonomi makro, di mana pengeluaran agregat atau permintaan agregat akan menentukan tingkat keseimbangan kegiatan suatu perekonomian. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang dilakukan terhadap barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam satu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia, konsumsi berperan dominan dalam perekonomian, di mana kontribusi konsumsi terhadap perekonomian antara 57,7% sampai 73,9% dari PDB. Konsumsi juga berkaitan erat dengan tingkat tabungan, di mana tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan dikonsumsi. Suku bunga mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat melalui tabungan. Berikutnya ada inflasi. Dalam cakupan ekonomi makro, salah satu yang dapat digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Inflasi merupakan sebuah fenomena moneter dalam suatu negara di mana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB. Umumnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian, terutama untuk inflasi ringan yaitu di bawah 10%. Inflasi ringan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Karena dengan kenaikan harga yang terjadi, para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Hal positif lainnya yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi 10%.
Teori-teori inflasi. Pertama, teori kuantitas. Kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Jika jumlah barang yang ditawarkan tetap sedangkan jumlah uang ditambah menjadi 2 kali lipat, maka harga akan naik menjadi 2 kali lipat. Teori kedua, teori Keynes. Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia, sehingga menimbulkan permintaan lebih besar dari jumlah barang yang tersedia. Teori ketiga ada teori struktural. Menurut teori struktural, inflasi bukan semata-mata dikarenakan fenomena moneter. Dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk, produsen tidak dapat mengantisipasi cepat kenaikan permintaan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Berikut ada referensi dari jurnal-jurnal yang terkait. Terima kasih.